Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Via Jawahara Nafisah, Prodi KPIB semester 4 Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ahmad Asqalani pada pertemuan yang ke-7, pada materi yang ke-7, yaitu tentang pemanfaatan budaya perusahaan saat krisis. Yang pertama yaitu pengertian budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah sekumpulan nilai, norma, kepercayaan, dan cara kerja bersama yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Budaya ini menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Menurut para ahli, budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang mengatur perilaku anggota. Budaya terbentuk dari pengalaman organisasi dalam menghadapi masalah internal dan eksternal, lalu diwariskan ke anggota yang baru. Selain itu, budaya perusahaan mencerminkan identitas organisasi, dibentuk dan diterapkan dari pimpinan hingga karyawan. Dipengaruhi perkembangan teknologi termasuk internet. Intinya, budaya perusahaan adalah kepribadian organisasi yang menentukan bagaimana organisasi berjalan. Yang kedua yaitu budaya perusahaan dan strategi manajemen. A. Peran dan fungsi budaya perusahaan. Budaya organisasi memiliki banyak peran penting, yaitu 1. Identitas organisasi membedakan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang kedua, yaitu menyatukan anggota menjadi lem yang mengikat karyawan dengan latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, yaitu mengurangi konflik. Kesamaan nilai membuat perbedaan lebih mudah disatukan. Yang keempat, meningkatkan komitmen karyawan merasa memiliki organisasi. Yang kelima, mengurangi ketidakpastian memberikan arah yang jelas tentang tujuan dan cara kerja. Yang keenam, menciptakan konsistensi berdasarkan perilaku dan cara kerja dalam organisasi. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi budaya yang baik, mendorong semangat bekerja. Yang kedelapan, meningkatkan kinerja berdampak pada kepuasan kerja dan hasil kerja. Yang kesembilan, mendukung keselamatan kerja budaya berpengaruh pada perilaku aman di tempat kerja. Yang kesepuluh, keunggulan kompetitif budaya yang kuat membuat perusahaan lebih unggul dalam persaingan. Yang B, pengertian manajemen. Manajemen adalah proses mengatur sumber daya manusia dan lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut para ahli, manajemen mencakup perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan. Manajemen juga disebut sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Selanjutnya yaitu C, fungsi manajemen atau PART. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, menentukan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Yang kedua yaitu organizing atau perorganisasian, mengatur tugas, struktur, dan pembagian kerja. Yang ketiga yaitu pengarahan, menggerakkan dan memotivasi karyawan. Yang keempat, controlling atau pengendalian, mengawasi dan mengevaluasi agar sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya yaitu D, strategi manajemen atau Porter 5 Forces. Pada 5 faktor yang mempengaruhi persaingan bisnis. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, kekuatan tawar pembeli. Yang ketiga, kekuatan tawar pemasok.
Yang keempat, ancaman penduduk mengganti. Yang kelima, persaingan antar perusahaan. Nah, strategi ini membantu perusahaan bertahan dan bersaing di pasar. Begitu. Berikutnya yaitu 3. Peran public relation. Dalam memanfaatkan budaya perusahaan, public relation atau PR berperan penting dalam membangun dan menjaga citra perusahaan, terutama saat krisis. Tugas PR dalam manajemen yaitu mengumpulkan data dan fakta, mengidentifikasi masalah, menyusun rencana dan strategi, melaksanakan program, melakukan evaluasi, dan PR menjadi penghubung antara perusahaan dan publik. A yaitu komunikasi internal. Komunikasi internal adalah pertukaran informasi dalam organisasi. Perannya menyampaikan tujuan perusahaan kepada karyawan, meningkatkan kerjasama, membangun hubungan harmonis, terus membangun karyawan memahami peran mereka. Komunikasi internal harus didukung semua pihak, dari pimpinan hingga ke staf. Yang selanjutnya yaitu B, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah hubungan perusahaan dengan publik atau masyarakat, pelanggan, dan lain-lain. Fungsi PR dalam komunikasi eksternal yaitu menjaga reputasi perusahaan, menyampaikan informasi ke publik, membangun kepercayaan. Fungsi komunikasi organisasi. 1. Fungsi pemerintah yaitu untuk koordinasi antar anggota. Yang kedua, fungsi relasional untuk menjaga hubungan kerja. Yang ketiga, fungsi manajemen ambigu untuk mengembalikan keputusan dalam situasi yang tidak pasti. Yang keempat yaitu kesimpulan. Budaya perusahaan adalah dasar utama dalam menjalankan organisasi. Manajemen membantu mencapai tujuan melalui perencanaan dan pengelolaan yang baik. Public relation memiliki peran strategi dalam mengelola komunikasi, menjaga citra perusahaan, menghadapi situasi krisis. Kombinasi budaya perusahaan plus manajemen plus PR yang baik akan membuat organisasi lebih kuat dan stabil. Sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.